Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di live-nya Kompang Sumber Rezeki. Hari ini live tanggal 5 Juni, hari Kamis ya, 2025. Kebetulan hari ini hari puasa Arafah ya, ataupun bisa disebut puasa haji. Semoga yang sedang berpuasa semoga diberikan kekuatan, mudah-mudahan diampuni segala dosa dosanya, baik dari tahun kemarin dan juga tahun yang akan datang. Hari ini kita live di dunia peternakan ya, yang dimiliki oleh Kompang Sumber Rezeki. Nah, pertama-tama saya akan perlihatkan, ini saya sedang berada di samping kolam yang ada di rumah saya nih ya. Ini kolamnya kolam di dalam rumah, cukup bening ya. Terdiri dari ada ikan koi, ada ikan mas, ada ikan nila nih ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, ini sistemnya pakai sistem ras ya, dan alhamdulillah saat ini ikan-ikannya selalu sehat juga ya. Bagi yang mau ngecek, nah tuh ya. Nah, sekarang kita coba kasih makan ya. Saya kasih makannya hari ini cukup banyak juga ya, karena ada ikan nilanya nih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, gimana? Ini cukup baik ya. Kalau kolam di dalam rumah ini fungsinya sebagai bisa menjadi hiasan di dalam rumah, ataupun bisa menjadi suara airnya itu bisa menjernihkan pikiran kita ya, lebih tenang ke hati kita. Kemudian air yang jernih juga bisa memberikan kebaikan kepada kita. Kemudian kolam ikan-ikan ya, ikan-ikan juga kalau dipelihara dengan baik bisa mendoakan kepada kita dengan yang baik-baik ya. Oke, sekarang kita lanjut ke kolam yang kepunyaan saya, yakni kolam bioflok ya. Kita cek ini kolam biofloknya. Kolam biofloknya saya kita perkenalkan ya. Nanti saya akan ada kegiatan mau memindahkan ikan-ikan ini ya. Jadi hari ini kebetulan saya mau WFH ya. WFH kerja di kantornya. Nanti saya akan kerja di rumah saja karena hari ini hari puasa juga ya. Nah, ini ada ayam-ayam saya. Nah, ini kolam-kolam saya nih ya, ada 5 kolam. Nah, ini ada yang terdiri dari kolam kecilnya, ikan kecil ini, ikan kecil. Kemarin sudah saya sepil ya. Ini ikan baru tebar seminggu yang lalu ya, tanggal 25 bulan 5 2025. Pas ya, hari yang baik ya, hari yang bagus ya. Semua hari juga baik ya. Nah, ini guys ya, saya kasih kemarin itu ini ya, apa namanya, daun singkong tuh. Ternyata daun singkong banyak dimakan juga ya tuh. Ini cukup sudah beberapa hari ya, sudah beberapa hari, jadi dimakan juga nih sama ikan-ikan ya. Tinggal nanti kita buang saja yang batang-batangnya ya.
batang-batangnya ya. Kita buat batang ini daunnya dimakan. Langsung ya. Kita kasih ini juga sama ya. Jadi jangan terlalu kita memberikan pakan pelet ya. Kalau pakan pabrikan itu cukup mahal juga nih. Nah, kalau saya mah sekarang juga lagi bikin pakan alternatif ya, terbuat dari singkong. Nanti kita aplikasikan juga ya. Karena ini baru fermentasi. Rencananya ini ini airnya kelebihan juga nih. Kayaknya tuh. Karena ini masih kecil-kecil ya, tuh ada yang mati juga nih. Mungkin kita buang saja kalau yang mati satu ya. Matinya wajar ya, ada yang mati 1-2 ekor, tapi jangan sampai satu hari itu matinya 10 ekor 100 ekor. Nah itu sudah gak baik ya airnya. Intinya airnya nggak baik ya, gitu ya. Kalau airnya nggak baik, nanti ke ikannya juga jadinya nggak baik ya. Nah ini yang akan saya pindahkan. Oke, kita langsung saja. Ini ada yang saya kuras dulu juga sama semua ya. Saya kurasnya tidak banyak ya, hanya sebentar saja supaya kotorannya tidak terlalu banyak mengendap ya, kotoran ikannya. Jadi nanti yang ada di itu yang baik-baiknya saja ya. Nah, ini begini ya cara ininya. Nanti yang keluar akan adalah kotorannya ya, seperti ini. Kalau mau langsung juga boleh ya, mau gelontorin juga boleh. Ini sampai ini kan nanti keluar ya kotoran-kotorannya tuh. Kotoran-kotorannya nanti bakalan keluar yang baunya itu ya. Yang baunya akan keluar. Ini baru kotoran yang ada di pipa ya. Tapi nanti kotoran yang ada di kolam keruh tuh. Nanti baru kita lagi kita tunggu sebentar saja. Silakan sambil ditanya-tanya ya tentang perbudidayaan ikan dengan sistem bioflok ya. Ini yang saya punya dengan sistem bioflok ya. Ini yang saya punya. Silakan sambil saya beraktivitas sambil bertanya-tanya ya, siapa tahu ada ilmu yang bisa saya sampaikan, ataupun di sini bertanyanya gratis ya, nggak perlu bayar. Siapa tahu ada yang mau berbagi pengalamannya juga ya.
ada yang mau berbagi pengalaman. Teman-teman kalau punya modal lagi bisa pakai keran gitu ya, ininya untuk pengeluaran. Cuman kalau pakai keran kan kalau misalkan nanti ada hujan lebat nggak bisa terukur juga ya. Nah ini kan kalau pakai pipa ini, kalau misalkan hujan lebat tidak memenuhi kolam ini ya, tapi dibuat si pipanya ini lebih bawah tuh seperti itu ya. Itu lebih bawah dari permukaan topnya terpal ya, sehingga kalau misalkan hujan lebat si airnya tidak bisa memenuhi ini, karena nanti akan keluar lewat pipa ya, seperti itu. Nah, ini sudah bening lagi. Ya, tinggal 2 kolam lagi nih. Nah ini juga sama ya, walaupun ini pendek, nanti akan saya isi. Nah, kalau pendek bisa diambil seperti ini juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sepersekian detik saja. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi hanya 10 detik saja. Ya. Tuh. Ini aroma-aroma. Nah, si airnya ini saya sengaja tidak pakai ini ya, tidak pakai. Sorry ini agak mengumun ya. Kita bersihin dulu kameranya ya. Jadi si air ini sengaja saya tidak pakai saluran ya. Jadi supaya mengairi tanah-tanah yang ada di sekitar sini ya. Karena di tanah-tanah juga ini ada tanaman juga di sini ya. Ada tanaman kelengkeng, ini bisa diairi sama air kolam juga ya, seperti itu. Andi Alang, terima kasih ya. Jadi saya sengaja ya tidak dibikin banyak aturan lah. Ya ada kolam karena di sini sifatnya fleksibel ya, dan bisa digunain. Nah ini juga bisa mengairi akar-akar dari kolam pohon ini ya, pohon nangka tuh ya, bisa mengairi kolam. Ini pendek sekali. IDR Shop. Mas Joko silahkan bergabung. Nah ini ya,
Oke teman-teman, seperti itu ya cara saya menguras kolam sedikit saja. Itu bisa dilakukan setiap hari, juga bisa dilakukan setiap minggu bisa, ataupun tidak dikuras pun tidak apa-apa ya. Kalau misalkan dirasa airnya masih bagus, silahkan tidak dikuras pun tidak apa-apa ya. Nah, sekarang saya mau berkegiatan ini ya teman-teman. Silakan teman-teman, bagi yang punya kesempatan yang baik ya, teman-teman bisa terus mengikuti kegiatan saya. Sekarang saya mau menguras kolam yang itu ya. Teman-teman silakan bergabung, nanti akan saya tunjukkan mau memindahkan ikan-ikan ya, mau menyortir ikan yang kecil-kecil. Jadi mau menyortir ikan yang kecil-kecil. Nah, nanti yang kecil-kecil akan saya pindahkan di sini ya. Kemudian yang agak besar akan saya pindahkan ke kolam yang itu ya. Nah, kemudian nanti airnya disisain sedikit buat ini ya, dan airnya tetap dikasih aerasi, tapi aerasinya satu aja, 1 titik saja maksud saya. Nah, aerasinya akan saya pindahkan ke kolam yang itu ya, yang kurang. Nah, kemudian kegiatan tambahan, saya akan membuat ini ya, membuat aerasi ini. Kalau misalkan nanti masih ada waktu ya, ataupun pemirsanya mau ngikutin terus ya gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan bisa lah, selama baterainya masih ada ya, mudah-mudahan bisa dilaksanain. Oke, ikuti terus ya, terus bagaimana cara saya. Pertama-tama saya persiapkan alatnya ya. Ini saya akan persiapkan dulu alatnya. Saya akan ambil dulu alatnya, jadi ditunggu dulu ya sebentar. Nah, ini guys, alatnya saya pakai pompa air untuk memindahkan air ya. Saya pakai kaliber 1,5 inci submersible pump ya, dari ini ya. Ini wattnya ada 200 watt ya, dan kapasitasnya ini bisa menjedot 8 meter kubik, sorry ya, 8 meter kubik 1 jam ya. Dan ini alatnya ya, jadi nanti outputnya ini 1,5 inci ya. Nah, outletnya 1,5 inci ya, seperti ini alatnya. Ini mirip dengan Petromax. Ini agak sedikit karatan karena ini bahannya baja ya, di bawahnya bahannya baja, jadi kalau diairi terus dikeringkan jadinya ada karatnya ya, seperti itu. Tapi ini ada stainlessnya juga.
yang di ininya ya. Nah seperti ini alatnya. Silahkan teman-teman, bagi yang memerlukan juga boleh membeli seperti yang punya saya ini. Kapasitasnya 8000 meter kubik, 8 meter kubik per jam ya, 200 watt. Ini bisa juga digunakan dengan pakai air mancur untuk memompa air, bisa dalam 24 jam terus menerus dipakai bisa. Asalkan selama airnya itu masih ada, insya Allah akan terus berjalan ya. Kecuali kalau misalkan airnya kosong, itu akan mudah rusak nanti. Karena sistemnya ini harus ada air, gitu ya. Karena airnya juga bisa untuk mendinginkan mesinnya, ya seperti itu. Karena ini namanya pompa celup ya, pompa celup. Nah, oke, sekarang kita pasangkan kabelnya ya. Dan ini harus pakai saringan karena biar tidak tersaring ikan-ikannya ya. Kalau tersaring nanti terambil ikannya. Boleh pakai saringan juga boleh ya, boleh tidak boleh pakai, sebaiknya pakai saringan. Boleh dari ram kawat boleh ya. Kita coba pakai saringan dulu ya. Saya akan gunakan dulu saringan nih. Kebetulan ada tahu nih ram kawatnya bisa masuk atau enggak ya. Teman-teman boleh pakai apa aja saringannya ya, bebas, tidak perlu terpaku sama dengan saya ya. Kita kan orang bebas ya, namanya juga rakyat biasa, seperti itu ya. Ini kabelnya ada sekitar 5 meter ya. Usahakan teman-teman, walaupun ada pelindung kabel ya, teman-teman tetap kalau ngambil ininya jangan ditarik kabelnya ya, jangan yang ditarik itu kabelnya, tapi kita tarik. Makanya ini pakai tali ya. Saya talinya dari selang, biar kan ini ada di bawah, biar nanti pas ngangkat ini ditaliin ya, itu. Nah, ini buat penyaringnya ya, boleh pakai kawat, boleh. Kalau kawat terlalu keras ya, mungkin saya akan menggunakan waring ya. Menggunakan waring juga bisa ya. Atau kalau enggak pakai ini juga bisa ya. Nah, lebih cepatnya ini pakai ini ya, pakai ini. Nanti teman-teman bisa dimasukkan di sini ya. Nah, ini lebih cepat ya. Nanti jadi yang diharapkan air yang tersedot dari sini itu bukan dari ini ya. Cuman kalau pakai gini ini harus dikencangin dulu ya si ininya. Dia ada dua, harus ditaliin dulu biar nanti tidak ini juga ya kalau pakai ini. Cuman sayang kalau nanti sobek juga ya si ininya, si sairnya ya. Seperti ini bisa. Nah sekarang saya akan coba pakai waring juga ya, waring.
Nah, ini bisa lebih lembut nih guys. Nah, ini saya pakai saringan dari ini apa namanya, kan lebih tersaring ya. Begini ya. Jadi mudah-mudahan nanti karena kan di kolam saya banyak macam-macam juga, ada bahan-bahan ini dari daun singkong, daun apa gitu ya, yang masih belum dimakan sama ikan, yang masih ada daun-daunan gitu, bisa masuk ini, bisa menghalangi ini ya, bisa menghalangi jalannya air. Ya, sekarang saya akan siapkan kabelnya ya teman-teman. Saya akan siapkan kabelnya. Saya add barengan ku. Nah, ini teman-teman, saya sudah siapkan Hendro Prastio, terima kasih ya, sudah siapkan ininya ya, colokannya untuk menyambungkan listriknya ya ke situ. Kita angkatkan dulu. Sekarang kita siapkan peralatannya apa, mau dimasukkan ke kolamnya ya, kita siapkan dulu. Nah guys, yang akan saya kuras adalah kolam yang ini ya. Saya pengen tahu kolam ini apakah masih banyak ikannya atau enggak ya. Nah, ini pertama-tama saya coba dulu, celupkan dulu kolamnya, pompanya ya. Sudah dicelupkan, kita coba kabelnya sampai atau enggak ke sumber colokan ya. Saya tes. Nah, ini guys, si pompanya ada keluar ya. Tuh, kita coba lihat tuh. Nah, ini mancur banget ya. Makanya bisa dijadikan untuk air mancur juga ya. Nah, sekarang saya cabut dulu listriknya. Barusan kan ngetes hidup atau enggaknya ya. Nah, sekarang baru saya akan sambungkan pipanya ya.
akan saya sambungkan pipanya. Ini saya gantung dulu. Pipanya dulu. Nah ini guys pipanya. Mesin apa itu? Ini mesin celup ya. Pompa celup, pompa air. Karena ini untuk menguras air ya, fungsinya untuk menguras air, bisa untuk air mancur juga bisa ya teman-teman. Kalau mau bikin air mancur pakai pompa ini bisa. Ini kapasitasnya wattnya 200 watt. Ya, tuh. Jadi tidak banyak bergoyang tidak banyak terlalu banyak gagah ya goyangnya. Oke. Nah ini ternyata pipanya kurang, kita boleh bisa menyambungnya ya. Saya akan sambungkan dulu sebelum dinyalakan ya. Dinyalakan saya akan sambungkan dulu. Ini ternyata yang ininya yang jalurnya. Nah, saya kenapa pakai pompa ya? Kemana Hasdan dan Yaspi Ramdan udah ke nempuan sapi, sini karek datang. Nah, biasanya kenapa saya airnya ditransferkan supaya menghemat air ya. Nambah air.
Anton, mereka sekolahnya. Panjangan pipa na tuh ya, airnya ada lontar gitu. Ditunggu sebentar ya sampai ini pipanya ada yang bocor juga karena saya pakai tuh. Eceng gondoknya saya pindahkan dulu ke kolam yang satunya dulu ya. Saya nanti tidak mengganggu waktu pengambilan ikannya ya. Oke. Kemudian saya akan sediakan wadah ya. Wadah dari ember dan cair ya untuk ikannya ya, supaya nanti ikannya tidak ini ya, sambil nunggu airnya surut ya.
sorry ya teman-teman, agak menunggu lama. Nah iya, jadi mau ini apa namanya, panen bibit ini ya. Ini sudah sebesar bibit ini. Kita isi airnya dulu. Cukupnya ya. Kita coba ambil. Kita tahu dapat berapa. Nanti makannya habis dimakan sama yang besar. Berpaling tada.
Terus kita cek dulu ada yang mangpet ya. Ini saya tebar dari larva ya teman-teman. Sudah mulai menjadi bibit ini. Lumur.
Ya. Si Ramdan nanyakeun. Mana si Hasbi jeung si Hasdan? Dikuras atau mie bersih. Dikuras atau mie bersih. Jadi lauknya gede, bos. Coba turun tadi. Bersihan. Tuh kodok-kodoknya. Bau udang tuh. Paling mana lah? Halep akan berhenti. Nggak boleh anak kecil lihat ke sana. Pernah ku mencoba. Kalau nih bos, bisa nggak? Sudah bergabung. Awas atuh, tertinggali. Mana? Dek naon ananya tuh hati. Udah memang. Jadi gawe atuh. Emang usaha mereka presiden. Presiden yang gede perek menyaru orang perek. Ayo ke sedot. Bos. Siap bos. Jalankan tugas. Ya udah cabut. Siap bos.
Ada yang bisa saya bantu, Bos? Ah, bocor. Bolanya mah. Banyak. Kunaon? Watch up, brother. Bancet. Ini saya marah habis. Yang 28. Tapi amat teu aya karsapnya. Babantu kolot teh. Nyair lauk gitu. Nah, baheula mah abi keur leutik kolot nyair lauk. Lauk. Kolot nektor ngilu nektor. Kolot ngigereneo ngilu ngigereneo. Hayangna ayeuna mah barudak ayeuna mah hayangna teh main game. Nah HP nya. Kalau ayeuna ge hayangna di videokeun, di live-keun.